Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tasbir Afkar selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kimia analisis. Kemudian yang saya hormati teman-teman yang menyaksikan presentasi kami pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam melaksanakan presentasi dengan materi yaitu larutan standar dan standarisasi. Baik, sebelum kami mulai, kami akan menyampaikan anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada Kartika Tiara Putri dengan NPM 211302301, Norma Gautari dengan ujung NPM 51, Zaita Iman Abdulwani dengan ujung NPM 57, Liam Tiolina Simbolon dengan ujung NPM 71, kemudian Reni Savitri dengan ujung NPM 79, dan Nanda Khairunisa dengan NPM 2153023001. Pada kesempatan kali ini, cakupan materi yang akan kami bahas yang pertama yaitu larutan standar, kemudian pembuatan larutan standar, selanjutnya pengukuran volume, penimbangan, dan alat laboratorium, dan yang terakhir yaitu standarisasi. Baik, kita masuk pada materi yang pertama yaitu mengenai larutan standar. Larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui secara pasti berdasarkan kemurniannya, larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Larutan standar primer adalah larutan standar yang dipersiapkan dengan menimbang dan melarutkan suatu zat tertentu dengan kemurnian tinggi atau konsentrasi diketahui dari massa volume larutan. Larutan standar sekunder adalah larutan standar yang dipersiapkan untuk dengan menimbang dan melarutkan suatu zat tertentu dengan kemurnian relatif rendah sehingga dan cepat. Konsentrasi diketahui dari hasil standarisasi menurut Underwood tahun 1999. Kemudian larutan baku primer berfungsi untuk membakukan atau untuk memastikan konsentrasi larutan tertentu, yaitu larutan atau reaksi yang ketepatan atau kepastian konsentrasinya sukar diperoleh melalui pembuatan secara langsung. Larutan yang sukar dibuat secara kuantitatif ini selanjutnya dapat berfungsi sebagai larutan baku, disebut larutan baku atau baku standar. Setelah dibakukan, jika larutan bersifat stabil sehingga dapat digunakan untuk menetapkan konsentrasi larutan lain atau kadar suatu cuplikan, larutan baku primer juga dibuat secara teliti dan setepat mungkin secara kuantitatif. Salah satu teknik analisis kimia kuantitatif yang dipergunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan tertentu adalah titrasi, di mana penentuannya menggunakan suatu larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya secara tepat. Pengukuran volume dalam titrasi memegang peran yang amat penting sehingga ada kalanya sampai saat ini banyak orang yang menyebut titrasi dengan nama analisis volumetri. Menurut Ralph tahun 2008. Kemudian yang kedua yaitu syarat-syarat larutan standar. Adapun syarat-syarat larutan standar diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mudah didapat, dimurnikan, dikeringkan, dan disimpan dalam keadaan murni. Yang kedua mempunyai kemurnian yang sangat tinggi atau dapat dimurnikan dengan penghabluran kembali. Yang ketiga tidak berubah selama penimbangan. Zat yang higroskopis bukan merupakan baku primer. Selanjutnya tidak
teroksidasi oleh oksigen di udara dan tidak berubah oleh karbon dioksida di udara. Selanjutnya, susunan kimianya tepat sesuai dengan jumlahnya, berat ekuivalen besar sehingga kesalahan penimbangan lebih kecil, kemudian mudah larut, dan reaksi dengan zat yang ditetapkan harus stoikiometri cepat dan terukur. Kemudian untuk contoh-contohnya yaitu natrium karbonat, kalium hidrogen talat, asam benzoat, natrium tetraborat, asam sulfamat, kalium hidrogen iodat, natrium oksalat, perak, natrium klorida, kalium klorida, iod, kalium bromat, kalium iodat, kalium dikromat, dan arsen 3 oksida. Kemudian zat yang dapat digunakan sebagai zat baku primer harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, kemurniannya tinggi. Zat pengotornya tidak lebih dari 0,2%. Kemudian stabil, tidak menyerap H2O dan CO2, tidak bereaksi dengan udara, tidak mudah menguap, tidak terurai mudah, dan tidak berubah pada pengeringan. Zat yang stabil berarti memiliki rumus kimia yang pasti dan akan memudahkan penimbangan. Kemudian memiliki bobot molekul Bm atau Mr atau bobot ekuivalen Be tinggi, dan yang terakhir yaitu larutannya bersifat stabil. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi. Selain itu, kesalahan-kesalahan selama proses pembuatan seperti pengeringan, pengukuran, penimbangan, dan pemindahan zat juga harus dihindarkan kecuali karena kesalahan alat. Larutan yang diperoleh akan terukur secara teliti dan tepat, dan melalui pengemasan, penyimpanan yang baik akan bertahan lama. Persyaratan untuk larutan baku sekunder. Larutan ini kebakuannya atau kepastian molaritasnya ditetapkan langsung terhadap larutan baku primer. Larutan baku sekunder bersifat stabil dan dikemas atau disimpan dengan benar, maka larutan ini dapat berfungsi sebagai larutan baku dan langsung dapat digunakan tanpa harus dibakukan kembali. Selanjutnya terkait dengan cara membuat larutan sekunder, larutan standar yang akan disampaikan oleh Marco. Baik, selanjutnya yaitu cara membuat larutan standar. Ada 2 cara menstandarkan larutan, yaitu 1. Pembuatan langsung larutan dengan melarutkan suatu zat murni dengan berat tertentu, kemudian diencerkan sampai memperoleh volume tertentu secara tepat. Larutan ini disebut larutan standar primer, sedangkan zat yang kita gunakan disebut standar primer. Kemudian yang kedua yaitu larutan yang konsentrasinya tidak dapat diketahui dengan cara menimbang zat kemudian melarutkannya untuk memperoleh volume tertentu, tetapi dapat distandarkan dengan larutan standar primer, disebut larutan standar sekunder. Next slide. Selanjutnya yaitu mekanisme pembuatan larutan standar. Agar konsentrasi larutan tidak berubah, maka sebelum digunakan, larutan harus distandarisasi terlebih dahulu. Adapun mekanisme yang dilakukan untuk membuat larutan standar adalah sebagai berikut. Yang pertama, dihitung zat murni dalam gram yang ingin dibuat larutan standar dengan konsentrasi dikali normalitas. Kemudian yang kedua, zat murni yang telah ditimbang menggunakan neraca analitik dimasukkan ke dalam labu ukur. Yang ketiga, ditambahkan aqueous ke dalam labu ukur sampai volume tepat tanda batas. Kemudian yang keempat, dikocok larutan sampai bercampur sempurna. Kemudian yang terakhir yaitu larutan dibiarkan beberapa lama. Materi selanjutnya yaitu analisis volumetri. Pada analisis volumetri diperlukan larutan standar. Proses penentuan konsentrasi larutan standar disebut menstandarkan atau membakukan larutan standar. Larutan standar adalah larutan yang diketahui konsentrasinya yang akan digunakan pada analisis volumetri.
Analisis volumetri adalah teknik analisis kuantitatif berdasarkan jumlah, yaitu volume suatu larutan yang diketahui konsentrasinya supaya bereaksi sempurna. Analisis volumetri dikenal dengan titrasi atau dengan kata lain, analisis volumetri disebut juga analisis titrimetri. Titrasi merupakan suatu cara analisis untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya, yaitu dengan cara mencampurkan keduanya agar terjadi reaksi antara kedua zat tersebut. Zat yang dalam metode umumnya telah diketahui secara pasti konsentrasinya standar disebut dengan titran atau titer dan diisikan pada buret. Sedangkan zat yang akan dianalisis konsentrasinya disebut dengan titrat dan diisikan dalam Erlenmeyer. Titer dan titrat pada analisis volumetri harus berupa larutan agar dapat dianalisis dengan mudah volumenya. Kemudian, syarat reaksi kimia yang tepat untuk berlangsung dalam analisis volumetri adalah: yang pertama, reaksinya harus cepat. Yang kedua, reaksinya cukup sederhana sehingga dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi yang tepat. Kemudian, bahan yang dianalisis harus bereaksi sempurna dengan senyawa baku atau standar dan perbandingan stoikiometrisnya bisa mencapai kesetimbangan atau setara. Selanjutnya, perubahan yang terjadi harus tampak jelas saat titik ekivalen tercapai, baik perubahan secara fisik maupun kimia. Yang terakhir yaitu indikator diperlukan ketika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi agar pengamatan dengan pengukuran daya hantar listrik, misalnya untuk titrasi potensiometri atau konduktometri, dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Kemudian kelebihan metode volumetri untuk penetapan kadar suatu zat antara lain: alatnya sederhana, cepat, dan tidak memerlukan pekerjaan yang menjemukan seperti pengeringan dan penimbangan secara berulang-ulang. Kemudian memiliki ketelitian hingga part per million ppm yang yaitu 1 bagian dalam 1000. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika analisis volumetri adalah sebagai berikut. Alat pengukur volume seperti buret, pipet volume, dan labu takar harus diteras secara teliti atau telah dikalibrasi. Kemudian, senyawa yang digunakan sebagai larutan baku atau sebagai standar harus senyawa yang kemurnian tinggi. Selanjutnya, indikator atau perangkat lain untuk mengetahui titik akhir selesainya titrasi. Yang terakhir yaitu neraca analitik yang akurat untuk menimbang bahan atau senyawa baku untuk membuat larutan baku. Kemudian saya kembalikan kepada Aiman. Selanjutnya yaitu penyebaran materi oleh saudari Utari kepada Utari. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu pengukuran volume dan berat pada analisis volumetri. Analisa volumetri merupakan kimia analisis kuantitatif, yaitu penentuan kadar sebuah zat berdasarkan pengukuran volume larutan atau berat zat yang telah diketahui konsentrasinya. Pengukuran volume yaitu dengan cara sejumlah zat yang dianalisis direaksikan dengan larutan baku atau standar yang telah diketahui kadar atau konsentrasinya secara teliti dan reaksinya berlangsung secara kuantitatif. Pengukuran bahan padat dan cair secara akurat merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan percobaan di laboratorium. Pengukuran yang akurat membutuhkan peralatan yang tepat dan cara pengukuran yang benar. Pemindahan bahan kimia baik padat maupun cair secara tidak hati-hati merupakan satu bahaya pada laboratorium. Bahan cair, untuk mengukur volume zat cair, biasanya digunakan labu ukur atau pipet ukur. Kemudian zat cair dipindahkan ke labu Erlenmeyer atau labu ukur. Jika cairan yang dipindahkan merupakan reagen pembatas, timbang terlebih dahulu wadahnya sebelum menuang cairan ke dalamnya. Setelah dituang, wadah ditimbang lagi untuk mengetahui berat zat cair yang dipindahkan. Lalu untuk bahan padat,
Untuk menimbang bahan padat secara akurat dibutuhkan neraca dengan ketelitian 0,01 gram. Tempatkan kaca arloji pada piringan neraca. Spatula dapat digunakan untuk membantu memindahkan zat padat ke gelas kimia. Jangan menimbang secara langsung pada labu dan jangan menuang, melimpahkan atau mengguncang bahan dalam botol. Slide selanjutnya. Materi berikutnya itu alat laboratorium yang digunakan pada analisis volumetri. Yang pertama itu adalah buret dan statif. Buret sebagai tempat titran, biasanya yang dipakai adalah buret dengan volume 50 ml. Yaitu lalu ada statif dipakai untuk menahan buret atau meletakkan buret pada waktu titrasi. Yang kedua yaitu tabung Erlenmeyer untuk meletakkan analit. Biasanya yang digunakan untuk titrasi adalah ukuran 250 ml agar mudah dipegang dan lebih mudah melihat analit. Yang ketiga yaitu gelas beker sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta ataupun tepung, tempat melarutkan bahan dan tempat memanaskan bahan. Yang keempat yaitu pipet volume untuk mengambil analit dengan volume tertentu, misalnya 10 atau 25 ml. Yang kelima yaitu gelas ukur untuk mengukur volume larutan atau zat dengan tepat. Yang keenam, labu ukur. Labu takar dipakai untuk membuat larutan standar dengan volume tertentu, misalnya 10, 25, sampai 50 ml. Yang ketujuh yaitu botol semprot, menyimpan aquades dan digunakan untuk mencuci ataupun membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Yang terakhir yaitu batang pengaduk, untuk mencampur larutan, dapat pula untuk membantu dekantasi larutan dari suatu wadah ke wadah lain. Sementara padatan tetap tertinggal di wadah asal. Batang pengaduk dapat menginduksi kristalisasi dalam prosedur rekristalisasi. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi yang selanjutnya yaitu larutan standar dari zat berwujud padat, yaitu asam oksalat. Untuk membuat larutan pereaksi dari padatannya diperlukan informasi atau data seperti yang tertera dalam tabel kemasan meliputi kadar dan berat molekul. Massa padatan yang harus diambil untuk membuat larutan pereaksi dengan konsentrasi dan volume tertentu dapat dihitung dengan mempertimbangkan kemurnian padatannya. Untuk perdebatannya, alat-alat yang digunakan serta pereaksi dan cara kerjanya yaitu yang pertama, alat-alat ada neraca analitik, corong gelas, dan labu ukur 1000 ml. Untuk reaksinya yaitu COOH2 kali 2H2O. Untuk cara kerjanya itu yang pertama, timbang tepat COOH2 kali 2H2O sebanyak 0,1000 kali 63 gram kali 100 per 1000 sama dengan 0,63 gram dengan kertas timbang. Untuk yang kedua yaitu masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 100 ml dengan menggunakan corong gelas. Yang ketiga, encerkan larutan sampai garis takar dengan air seling. Yang keempat, kocok 12 kali sampai isinya serba sama atau homogen. Untuk yang kelima, larutan siap dipakai sebagai larutan baku primer. Untuk data perhitungan yang dapat yaitu untuk berat molekulnya 126 dan berat ekuivalen sama dengan berat molekul per valensi 126 per 2 sama dengan 63 gram per liter. Untuk satu gradnya itu 63,00 gram per liter. Larutan baku atau standarnya yaitu yang primer H2C2O4 dan untuk sekunder NaOH
sedikit saja lebih, maka kadar asam oksalat akan berubah. Setelah itu, larutan harus dikocok minimal 12 kali, karena jika larutan tidak akan homogen. Dari perhitungan ini menghasilkan kadar asam oksalat yaitu 0,6300 gram per liter. Untuk materi selanjutnya, saya akan berikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu larutan standar dari zat berwujud cair atau HCl. Larutan standar ialah larutan yang konsentrasinya telah diketahui dengan teliti, di mana larutan ini setiap liternya mengandung sejumlah gram ekivalen tertentu. Larutan standar yang dibuat dari zat dengan kemurnian yang tinggi dan dapat langsung dipergunakan sebagai larutan standar dalam proses titrasi tanpa distandarisasi terlebih dahulu disebut larutan standar primer. Apabila larutan standar itu dibuat dari zat yang tidak mempunyai kemurnian tinggi sehingga masih perlu distandarisasi lebih dahulu dengan larutan standar primer disebut dengan larutan standar sekunder. Adapun alat dan bahan dan cara kerjanya. Alatnya yaitu ada gelas ukur, labu takar 2 buah, Erlenmeyer 3 buah, pipet, statif, dan corong. Bahannya ada larutan HCl, larutan Na2B4O7 kali 10H2O 0,4 gram, larutan Na2CO3 0,75 gram, indikator MO atau metil orange, dan aquades. Cara kerjanya yaitu pembuatan larutan HCl 0,1 normalitas, mengambil X ml HCl pekat, lalu memasukkan dalam labu takar 100 ml. Menambahkan aquades ke dalam labu takar tersebut sampai tanda garis. Mengocok larutan tersebut hingga menjadi homogen. Memindahkan larutan HCl yang sudah dibuat ke dalam Erlenmeyer. B. Standarisasi 0,1 normalitas L dengan boraks Na2 B4O7 kali 10H2O. Mengambil 0,4 gram boraks murni, memasukkan boraks ke dalam labu Erlenmeyer, melarutkan dengan 5 ml aquades plus 3 tetes indikator MO. Mentitrasi dengan HCl sampai terjadi perubahan warna. Menghitung NaHCl. C. Menentukan kadar Na2CO3. Menimbang 0,75 gram. Memasukkan ke dalam labu takar 50 ml. Menambahkan aquades ke dalam labu takar tersebut sampai tanda garis. Mengambil 10 ml kemudian memasukkan ke dalam Erlenmeyer. Menambahkan indikator MO3 tetes ke dalam Erlenmeyer. Mentitrasi dengan HCl yang telah dibuat. Menentukan kadar Na2CO3. Hasil pengamatannya yaitu A. Tabel pembuatan larutan HCl 0,1 normalitas. Volume larutan HCl yaitu 250 ml. Biji per HCl yaitu 1,19 gram dan kadar HCl kali X ml HCl yaitu 372,1%. Yang B, tabel standarisasi 0,1 normalitas HCl dengan boraks, yaitu M boraksnya 0,4 gram, volume HCl-nya 30 ml, warnanya yaitu pada awal berwarna bening dan saat diproses menjadi orange dan setelah di akhir menjadi merah muda. C. Tabel menentukan kadar Na2CO3. Volume HCl yaitu 24,8 ml, dan HCl-nya 628,373. Warnanya pada awal yaitu bening, pada saat proses menjadi orange, dan saat akhir menjadi merah muda. Perhitungan hasil pengamatan.
A. Pembuatan larutan HCl 0,1 normalitas. Diketahui volume HCl yaitu 250 mili. K sama dengan 1,19 gram per mili. L sama dengan 30%. Ditanya X HCl. Keterangannya X jumlah HCl yang dihasilkan dengan satuan mili. F yaitu volume HCl 0,1 normalitas yang diinginkan, satuannya per mili. K berat jenis HCl, satuannya gram per mili. L kadar HCl pekat dengan satuan persen. Penyelesaiannya volume HCl pekat X ml HCl sama dengan 3,65 kali volume dibagi 10 K kali L sama dengan 3,65 kali 250 dibagi 10 dikali 1,19 kali 37 sama dengan 2,07 yang dibulatkan menjadi 2,1. B. Standarisasi 0,1 normalitas HCl dengan boraks. Diketahui M boraks sama dengan 0,4 gram, koefisien HCl sama dengan 2, Bm boraks sama dengan 481,46, volume HCl sama dengan 30 mili. Ditanya yaitu NHCl, keterangannya N adalah normalitas HCl dengan satuan normalitas, M massa boraks sama dengan gram, koef HCl sama dengan koefisien HCl, Bm boraks sama dengan massa rumus boraks, F HCl yaitu volume HCl dengan satuan mililiter. Penyelesaiannya normalitas HCl sama dengan M boraks sama dengan dikali koefisien HCl dikali 1000 dibagi Bm boraks dikali FHCl sama dengan 0,4 dikali 2 dikali 1000 dibagi 481 dikali 481,46 dikali 30 sama dengan 0,56 normalitas. C. Penentuan kadar Na2CO3. Diketahui N sama dengan 0,056 normalitas. FHCl sama dengan 24,8 mili, BmNa2CO3 sama dengan 106 gram per mol, MNa2CO3 sama dengan 0,75 gram. Ditanya kadar Na2CO3. Keterangannya NHCl atau normalitas HCl, FHCl sama dengan volume HCl, BmNa2CO3 sama dengan massa rumus Na2CO3, MNa2CO3 sama dengan massa Na2CO3. Penyelesaiannya kadar Na2CO3 sama dengan FHCl dikali NHCl dikali BmNa2CO3 dibagi MNa2CO3 dikali 100% sama dengan 24,8 dikali 0,056 dikali 106 dibagi 0,75 dikali 100% sama dengan 196,373%. Dari percobaan dan analisa yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Dalam pembuatan larutan 0,1 normalitas HCl diperlukan 2,1 mili HCl. 2. Konsentrasi larutan sebenarnya dapat diketahui dengan standarisasi yang dilakukan secara titrasi. 3. Pada penitrasian boraks Na2B4O7 kali 10H2O dan Na2CO3 diperoleh warna bening di awal, kemudian warna orange pada proses, dan warna merah muda di akhir. Dengan volume HCl 30 mili pada standarisasi dengan boraks dan volume HCl 24,8 mili pada Na2CO3. 4. Pada standarisasi boraks diperoleh normalitas
HCl 0,056 normalitas 5 dan kadar Na2CO3 diperoleh 19.628,373%. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nanda kepada Nanda dipersilakan. Baik, terima kasih. Standarisasi. Standarisasi larutan merupakan proses saat konsentrasi larutan standar sekunder ditentukan dengan tepat dengan cara menitrasi dengan larutan standar primer George Henkel 2003. Standarisasi ialah suatu usaha untuk menentukan konsentrasi yang tepat dari calon larutan baku. Standarisasi secara titrasi ini maka bahan perstandarisasi haruslah suatu bahan baku primer, yakni suatu bahan yang konsentrasi larutannya dapat langsung ditemukan dan berat bahan sangat murni yang dilarutkan dan volume larutan yang terjadi. Larutan yang dibuat dari bahan baku primer tersebut dinamakan larutan baku primer. Yayan 2009. Cara membuat standarisasi larutan NaOH. Biasanya larutan standar yang digunakan adalah NaOH. Dalam membuat larutan NaOH, maka kita harus menimbang kristalnya dan melarutkan dalam air. Karena kristal NaOH bersifat higroskopis dan mudah mengikat karbon dioksida dalam udara. Dalam penimbangan juga akan mempengaruhi dalam ketelitiannya untuk memperoleh konsentrasi larutan dengan akurasi tinggi adalah A. Tersedia dalam kemurnian tinggi, B. Tidak higroskopis dan tidak bereaksi dengan sesuatu di udara, C. Mempunyai massa molekul relatif Mr yang relatif besar sehingga lebih teliti dengan penimbangan larutan dalam pelarut yang diinginkan. Misalnya dalam air bersifat stabil, tidak mudah terurai atau berubah menjadi zat lain. Sebaiknya relatif murah, tidak beracun dan aman bagi lingkungan. Larutan NaOH perlu distandarisasi karena larutan NaOH merupakan zat yang mudah terkontaminasi, bersifat higroskopis hingga mudah menarik uap air dari udara dan juga mudah bereaksi dengan CO2 dalam udara. Dengan demikian, apabila ingin menggunakan larutan NaOH sebagai bereaksi dalam suatu titrasi, maka larutan NaOH harus distandarisasi terlebih dahulu. Untuk menstandarisasi NaOH digunakan larutan asam oksalat sebagai titrat karena larutan asam oksalat merupakan larutan primer yang konsentrasinya diketahui secara pasti dan tidak higroskopis sehingga terbentuk garam natrium oksalat dan air. Reaksi H2C2O4 aqueous plus 2NaOH aqueous bereaksi Na2C2O4 aqueous plus 2H2O aqueous. Alat dan bahan. Yang pertama, buret dan stand, 2 labu Erlenmeyer, 3 gelas beker, 4 pipet volumetrik, 5 gelas ukur, 6 labu ukur, 7 botol semprot, 8 batang pengaduk, dan 9 tisu. Bahannya NaOH, asam oksalat 0,1 mili, indikator pp, dan aquades. Cara kerja, adapun langkah-langkah menstandarisasi larutan NaOH sebagai berikut. 1. Memasukkan 10 ml larutan asam oksalat 0,1 mili ke dalam Erlenmeyer menggunakan pipet volume dengan posisi pipet lurus vertikal tegak lurus dengan Erlenmeyer yang dibuat miring. 2. Memasukkan 30 ml aquades. 3. Memasukkan 10 ml larutan NaOH ke dalam Erlenmeyer, kemudian menambahkan 2-3 tetes indikator pp ke dalam larutan yang terdapat pada Erlenmeyer. 5. Menitrasi larutan NaOH
Selain diketahui warna larutan NaOH berubah warna dari bening menjadi merah muda, maka pada saat itu titrasi dihentikan. 6. Mencatat volume larutan asam oksalat yang digunakan dalam titrasi larutan NaOH. 7. Lakukan titrasi sebanyak 3 kali, kemudian menghitung rata-rata volume asam oksalat yang digunakan dari 3 titrasi yang telah dilakukan. 8. Selanjutnya melakukan perhitungan untuk menentukan konsentrasi larutan NaOH. Dari percobaan standarisasi NaOH di atas, diperoleh data sebagai berikut. Percobaan 1, volume larutan NaOH 10 ml, volume larutan asam oksalat 25 ml. Titrasi 2, 10 ml, volume larutan asam oksalat 24 ml. Percobaan ketiga, volume larutan 10 ml, volume larutan asam oksalat 26 ml. Rata-rata volume asam oksalat saat titrasi adalah 25 ml. Perhitungan konsentrasi larutan asam oksalat. Diketahui volume asam oksalat sama dengan 100 ml atau 0,1 liter. Asam oksalat 125 gram atau mol. 125 gram per mol. Massa asam oksalat 2,52 gram. Penyelesaian molaritas asam oksalat massa sama dengan massa asam oksalat per asam oksalat dibagi volume asam oksalat. Molaritas asam oksalat 2,5 gram per 126 gram per mol dibagi 0,1 liter. Molaritas asam oksalat 0 sama dengan 0,2 mol per liter. Konsentrasi NaOH diketahui. Volume NaOH 10 ml. Penyelesaiannya mol NaOH sama dengan 2 kali mol H2C2O4 Pi NaOH dikali molaritas NaOH sama dengan 2 kali Pi H2C2O4 dikali molaritas H2C2O4. 10 ml dikali molaritas NaOH sama dengan 2 kali 25 ml dikali 0,2 mol per liter. 10 ml dikali molaritas NaOH sama dengan 10 ml dikali mol per liter. Molaritas NaOH sama dengan 10 ml dikali mol per liter dibagi 10 ml. Molaritas NaOH sama dengan 1 molaritas. Maka dapat diketahui bahwa konsentrasi NaOH yang digunakan adalah sebesar 1 molaritas. Setelah mengetahui konsentrasi NaOH tersebut sudah pasti, maka larutan NaOH dapat digunakan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, demikianlah tadi presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun perkataan, kami mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih kepada teman-teman dan juga Bapak dosen yang telah menyaksikan presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.